Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah Teori Satelit Meteorologi. Pertemuan ke-13 yakni Forest Fire and Hotspot Detection. First of all, I want to say sorry if you listen like some annoying sound because I'm recording in the prime time, so on the prime time, so yeah, just understand my station. Oke, di pertemuan ke-13 ini kita akan bicara teori terkait forest fire and hotspot detection. Saya tidak tahu kalian sudah sampai sejauh apa praktikalnya, but I'm sorry if the theory is a bit slower than the practical class, but yeah, I think there is no like something unusual gitu ya, pasti tetap berguna. Oke, lanjut aja. Untuk layout pertemuan kali ini itu ada overview, kemudian pemanfaatan remote sensing untuk deteksi fire dan hotspot, kemudian depth into the system, what the system is, nanti akan kita bahas sebelumnya. Kemudian flowchart, ini terkait bagaimana sih dengan metode yang digunakan untuk hotspot detection itu, and how about the implementation in Indonesia, dan bagaimana sih implementasinya di Indonesia. Jadi seperti itu. Unfortunately there is no like section bring theory to the practice because I don't find something new to introduce to you, so yeah, I don't have such section for this meeting. Oke, lanjut aja. Sebelumnya saya mau kasih info bahwa mostly materi kuliah ini saya ambil dari paper review miliknya Berndt-Poutis et al. Yang baru dipublish, baru banget tahun 2020. Saya lupa bulannya apa, but it's quite new and it's quite insightful to see how far remote sensing scientists already developed their system, their technology to like detect hotspot or like a forest fire. So it's nice to read this paper. Oke, dalam papernya itu Berndt-Poutis bilang gitu ya, setidaknya stage of fire itu ada 4 gitu ya, dari incipient, kemudian fire growth, kemudian dia udah mulai terdevelop dan sampai mati gitu ya, atau sampai punah gitu. Cuman gitu ya, target of review-nya itu adalah dari pertama kali dia terdeteksi sampai dia akan tumbuh gitu. Jadi kayak masih early stage, dan itu yang banyak dibutuhkan untuk scientist gitu ya, untuk dibuat warning. Karena apa gitu ya? Karena apa? Pertama gitu ya, wildfire itu kebakaran gitu ya, terutama kebakaran hutan itu konsekuensinya luar biasa gitu ya, baik secara lokal maupun global. Mungkin beberapa dari kalian yang tinggal di Sumatera atau mungkin tinggal di Kalimantan gitu ya, it's quite common to have like such events gitu ya, karena emang dia kayak annual events gitu kan. Dan bahkan tahun berapa ya, 2016 apa ya, atau tahun berapa ya saya lupa, yang kita sampai dikomplain abis sama Singapura sama Malaysia karena kita menghasilkan asap yang bikin polusi udara di negara mereka gitu. Nah, karena extreme consequences yang dihasilkan sama si event ini gitu ya, makanya it's needed to have like such warning to detect di mana sih gitu, gunanya untuk apa gitu ya. Need to monitor gitu ya, tipe dari disturbance-nya, apakah dia api yang seperti apa dia bisa melebar dan sebagainya, kemudian ukurannya dan impact-nya. Kemudian effort yang dapat dibuat gitu ya, atau dapat dilakukan, yakni pertama ya pasti deteksi gitu ya, deteksi early fire stage. Supaya apa? Supaya kita bisa prevent gitu, jadi mencegah sebelum dia melebar kemana-mana, misal seperti itu. Makanya
dari early fire detection ini kita tahu various mappingnya. Kira-kira kalau terkena fire itu daerah mana yang bakal berpengaruh dan sebagainya. Nah, secara dulu gitu ya, bukan dulu sih, mungkin sampai sekarang masih ada gitu ya. Secara tradisional biasanya itu pakai kayak watchtower gitu, jadi dideteksi sama manusia gitu ya melalui tower atau conventional sensor. Cuman ini tuh nggak efisien. Karena apa? Karena ya namanya human tuh pasti ada errornya kayak gitu kan, human error. Kemudian ya kalau terus-terusan kan manusia juga bisa lelah gitu ya, jadinya ya itu nggak efisien. Kemudian conventional sensor itu juga membutuhkan waktu yang sama gitu ya untuk mencapai, kan kalau sensornya diletakkan di suatu tempat atau misalnya diletakkan di watchtower gitu ya, bila ada api di suatu tempat gitu ya, itu takes time untuk si asapnya itu bisa terdeteksi atau mencapai si sensor kayak gitu. Dan kalaupun kita mau mengcoverage hutan yang super luar biasa besar gitu ya, karena mungkin di Sumatera atau di Kalimantan tuh hutannya luar biasa besar, saya kurang tahu gitu ya karena saya belum pernah ke sana, ya need like a large of number of sensor gitu ya. Jadi butuh banyak sekali sensor yang perlu diinstal dan itu costly kan, jadi seperti itu. Nah, dari papernya itu akhirnya di-draw kesimpulan, bukan kesimpulan sih, kayak bird insight gitu ya, untuk mendeteksi si ini detection itu bisa dari flame, dari apinya, atau misal dari smoke-nya atau asapnya kayak gitu. Nah, sistemnya sendiri itu adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi, bisa terrestrial based gitu ya, namanya remote sensing, sama-sama mendeteksi sesuatu yang jauh, tapi bisa dari terrestrial, bisa aerial, dan juga bisa satellite based atau spaceborne, yang ya ini yang main fokus kita gitu kan, spaceborne gitu ya. Jadi dari satelit. Cuman secara definisi remote sensing gitu, itu juga bisa dari terrestrial atau aerial. Nah, sensornya itu yang mostly digunakan itu visible sama infrared, tapi tidak menutup kemungkinan juga multispektral. Nah, terkait metode atau processingnya, karena ini kan pasti hasilnya image gitu ya, karena hasil dari remote sensing itu kan mostly image. Nah, pemrosesannya itu bisa secara tradisional approach atau traditional machine learning sama deep learning gitu ya. Ya meskipun too much sih gitu ya kalau dijelaskan, ya meskipun saya pernah menjelaskan sih sedikit gitu ya, itu too much sih kalau dijelaskan terkait apa sih bedanya machine learning sama deep learning. But it can be said that machine learning itu approach yang lebih sederhana, sedangkan kalau deep learning itu lebih banyak layernya untuk memutuskan suatu gitu ya, jadi lebih banyak layernya, lebih banyak neuronnya, jadi seperti itu. Nah, kemudian pemanfaatan remote sensing gitu ya, tadi kan sistemnya ada 3 tuh, apa aja sih gitu ya. Sistem dari early fire detection itu, yang pertama terrestrial. Namanya terrestrial berarti di tanah gitu ya, jadi dia diletakkan di tanah gitu ya. Nah, biasanya itu dia itu sistemnya terdiri dari individual sensor, dia letaknya fix, bisa berupa kamera yang bisa memutar 360 derajat, kemudian diletakkan di watchtower atau mungkin di tempat-tempat yang lebih tinggi daripada ketinggian rata-rata pepohonannya, dan biasanya menggunakan kamera yang terdiri dari 2 sensor, bisa optical yakni untuk mengetahui color informationnya, sama infrared untuk mengetahui thermal radiationnya. Nah, pro-nya apa gitu ya, pasti kan ada ini kan ada pros ada cons gitu ya. Pasti dia lebih efisien gitu dan dia akurat di waktunya, karena ya dia bisa langsung ngejepret saat itu juga gitu, dan gak ada delay time gitu, karena ya kalau ada orangnya gitu ya, ya udah tinggal langsung difoto ketahuan di mana gitu. Dan kadang dia menyediakan high spatial resolution. Cuman ya itu tadi gitu ya, consnya coveragenya limited, jadi nggak bisa mencakup daerah yang luas. Dan kadang ada
blocking gitu ya, jadi nggak langsung bisa nyampe kelihatan itu apinya. Tapi kan kita nggak tahu ya di dalam hutan itu seperti apa, mungkin ada pepohonan yang menjulang akhirnya dia menjadi blocking dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada aerial vehicle gitu ya, itu unmanned, jadi lebih kayak ke UAV gitu, jadi kayak drone gitu lah, kayak istilahnya drone, jadi nggak ada, jadi kayak pesawat pengintai, bukan pesawat sih, tuh advance, jadi kayak drone aja sih gitu ya, kayak drone. Nah itu dikendalikan sama kayak remote gitu. Nah itu bisa mendeteksi both flame and smoke gitu ya. Nah biasanya dia menyediakan ultra high resolution optical. Nah kelebihannya dia ada sistem navigasinya, ada sistem GPS-nya. Jadi kita tahu trackingnya, kalau dia ditemukan di sana itu akan lebih mudah gitu. Nah sedangkan kalau terestrial kan kita misal ada capture foto, cuman kan masih diperkirakan kira-kira dia arahnya di mana, terus jauhnya sejauh apa dari watchtower dan sebagainya. Sedangkan kalau unmanned aerial dia sudah ada sistem GPS-nya. Nah, pros-nya gitu ya, provide a broader and more accurate perception, ya pasti gitu ya. Dia menyediakan persepsi yang lebih luas daripada yang terestrial karena dia bisa bergerak kemana-mana. Kemudian lebih akurat juga secara persepsi tempat dan lokasinya karena dia ngambilnya langsung dari atas kayak gitu. Dan dia juga bisa dilengkapi dengan kamera, sensor visible dan IR. Jadi memungkinkan banget untuk night operation karena mostly kalau terestrial itu kekurangannya itu adalah ketika night shift gitu ya. Jadi ketika malam itu susah untuk mendeteksi flame atau smoke-nya karena kalau optical itu kan lebih ke visible gitu ya. Jadi kalau malam itu bakal jadi cons, jadi seperti itu. Nah masalahnya adalah affected by weather condition karena dia ya pesawat terbang gitu, apalagi unmanned. Jadi kalau misal ada angin yang tiba-tiba atau misal ada awan yang signifikan gitu ya, dia terpengaruh sama weather conditionnya. Dan kemudian flight time-nya juga limited gitu ya. Jadi kan karena dia butuh baterai di charge atau mungkin kalau dia ya jadi flight time-nya tuh limited. Nah kemudian yang spaceborne ini yang kita interest gitu ya, jadi dia memanfaatkan satelit untuk Earth observation. Jadi untuk fire detection ini enggak yang emang diciptakan satelit khusus untuk mendeteksi hotspot, enggak, tapi dia memanfaatkan satelit yang digunakan untuk observasi bumi gitu ya. Satelit yang kita tahu bisa ABI, AHI atau mungkin Safiri atau mungkin jenis satelit yang lain gitu ya. Nah untuk jenis-jenisnya itu tergantung dari orbitnya gitu ya. Kan kemarin sudah banyak gitu ya, ada yang sun synchronous, ada geostationary, ada low level LOS gitu ya, low level orbit satelit kayak gitu. Nah ini contoh-contohnya, bisa geostationary, bisa low earth orbit, bisa SSO sun synchronous orbit gitu ya. Dan yang paling baru itu ada yang namanya nanosat gitu ya, nano satelit atau nama lainnya adalah CubeSat kalau nggak salah, CubeSat kayak gitu. Nah untuk pros dan consnya yaitu tergantung dari tipe satelit itu sendiri, bisa dari sensornya, kanalnya, orbitnya dan sebagainya. Ya kan. Nah ini adalah hasil dari reviewnya itu. Jadi si Bromtis dan teman-temannya itu dia memetakan keefektifan gitu ya, dari tiga jenis remote sensing itu depending on the accuracy, kemudian banyaknya yang sudah diteliti gitu ya, kemudian future potensial dan coverage area sama respon time kayak gitu. Secara akurasi, respon time, kemudian volume work, minimum fire size dan sebagainya, itu terrestrial system itu menang kayak gitu ya. Jadi lebih akurat, lebih banyak yang digunakan, respon time-nya juga cepet gitu ya. Sedangkan menangnya spaceborne atau satellite system itu
cuman menang di coverage area karena dia capture-nya dari jarak yang jauh dan bisa mengcover area yang luas, makanya dia sekali capture bisa langsung tahu daerah mana saja kayak gitu. Nah kemudian tapi kalau untuk feature potensialnya itu yang menang yang unmanned aerial vehicle. Ini artinya bahwa setiap sistem ini memiliki pros dan cons masing-masing gitu ya, jadi masih banyak banget area yang bisa dikembangkan untuk masing-masing sistem ini. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan sensornya gitu ya? Nah, sensornya secara khusus gitu ya, itu ada 3 gitu kan. Ada visible, infrared, dan multispektral. Kok dari review papernya si orang tersebut gitu ya, pasti multispektral itu unggul di segala jenis gitu ya. Dia akurasinya lebih tinggi, feature potensialnya oke, kayak gitu. Kemudian respon time-nya oke gitu ya. Cuman dia kekurangannya ada di cost, karena dia costly banget gitu ya. Karena dia costly banget, makanya banyak gitu ya orang-orang yang meneliti ini lebih ke ke visible gitu, lebih ke visible atau mungkin like daytime karena lebih mudah untuk di processing juga. Jadi seperti itu. Nah, apa sih yang bikin satelit itu beda gitu ya satu sama lain gitu ya? Selain dari tadi kan tadi ada SSO, ada satelit, ada sama yang nanosat gitu ya, nanosat gitu ya. Nah, untuk SSO sun synchronized gitu ya. Untuk yang sun synchronized itu setidaknya ada 3 yang dibahas dalam paper tersebut, yakni yang pertama Advanced Very High Resolution Radiometer atau AVHRR gitu. Ini miliknya NOAA, jadi dia orbitnya polar, kemudian dia global monitoring. Dia memiliki 6 kanal dengan resolusi masing-masing 1 km. Kemudian yang paling high res gitu ya so far sampai sekarang itu MODIS, Moderate Resolution Imaging Spectrodiometer, dan ini juga yang digunakan kebanyakan untuk flare detection. Itu belong to NASA, satelitnya namanya Terra sama Aqua gitu ya. Nah dia revisi time-nya ya lumayan sih 1-2 hari. Dan dia memiliki 36 spectral band antara panjang gelombang 0,4 hingga 14,4 mikrometer. Jadi antara visible sampai infrared lah gitu ya. Nah, kemudian dia ada band yang menyediakan resolusi hingga 250 meter. Kemudian 5 band 500 meter dan sisanya 1 km. Jadi high res banget si MODIS ini, makanya dia banyak dimanfaatkan. Cuman kekurangannya ya satu gitu ya. Secara temporal dia gak bagus gitu. Karena apa? Karena dia sun synchronized, jadi dia melewati suatu daerah itu hanya di saat itu aja, di jam itu aja, sesuai dengan lokal time mataharinya gitu ya. Jadi kalau misal lewat di Indonesia jam 11.30 ya udah jam 11.30 aja dia punya data, dan dia revisitnya bisa per hari atau misal 2 hari sekali gitu ya. Jadi ya gimana ya, kalau misal forest fire-nya itu lama sih nggak jadi masalah gitu, tapi kalau dia sekali langsung bom gitu ya kita kehilangan banyak data di sana. Kemudian ini yang ketiga ada namanya Visible Infrared Imaging Radiometer Switch atau VIRS gitu ya. Dia melengkapi MODIS sih sebenarnya. Nah dia itu kolaborasi antara NPP sama NOAA. Nah dia memiliki 20 weather canal gitu ya, weather canal di mana jadi dia belongs to NOAA 20 weather satellite, rangkaiannya weather satelitnya NOAA gitu ya, tapi dia memiliki 22 spectral band, 16 moderate dia di 750 meter, 5 imagingnya di 375, dan 1 one day atau night band di 750 meter. Nah ini yang high res gitu ya, yang paling umum banyak digunakan untuk flare detection. Jadi memang tidak ada satelit yang khusus dibuat untuk untuk
mendeteksi hotspot gitu ya, cuman kita bisa memanfaatkan satelit yang ada kayak gitu. Nah emang biasanya moderate untuk apa? Banyak gitu ya, bisa untuk morfologi, jadi kayak morfologi bumi itu berubah atau tidak, jadi banyak dimanfaatkan untuk hal lain gitu ya, misal kayak land use dan sebagainya, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk si hotspot ini. Kemudian geostationary ini sudah selesai, udah habis gitu ya. Jadi ada Seviri punyanya Europe, ABI punyanya Amerika, sama AHI punyanya Jepang kayak gitu. Ini yang kita pakai gitu ya. Dan mostly kebanyakan ini sih, meskipun mungkin ada beberapa satelit geostationary gitu ya. Karena kan kita setidaknya butuh 5 satelit geostationary untuk mencakup satu bumi gitu ya. Nah, tapi di sini yang lebih banyak di-utilize atau dimanfaatkan untuk deteksi hotspot ini di 3 satelit ini. Nah, kemudian yang paling baru itu adalah nanosatelit, itu namanya CubeSat gitu ya. CubeSat aku nggak ngerti gimana gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai recent trend of miniatur satelit. Jadi satelitnya imut gitu, kayak nanoteknologi gitu. Nah, dia beratnya itu cuma antara 1 sampai 10 kilo. Bentuknya itu kubik gitu ya. Bentuknya kubik, itu ukurannya cuma 10 kali 10 kali 10, kecil banget. Tapi dia bisa cover beberapa area kayak gitu. Cuman dia sayangnya commercial purpose. Jadi emang dikomersialkan karena coveragenya juga limited. Cuman dia menang di ukuran sih gitu ya, menang di ukuran. Jadi dia nggak akan ngabisin orbit gitu lah istilah katanya gitu. Nah, dia memiliki 3 spectral band, itu ada green red sama near infrared, dan dia revisit time-nya itu 72 jam, berarti 3 harian ya. Jadi per 3 hari dia untuk cover satu bumi gitu ya. Ini yang sudah di launching sekitar awal 2020. Jadi teknologi udah secanggih itu gitu ya. Jadi kok kita masih di sini, malu sih ya gitu seharusnya. Jadi seperti itu update yang sudah ada di luar sana terkait dengan satelit untuk deteksi si hotspot. Nah, di paper itu juga dijelaskan gitu ya, dari spectral band yang digunakan, kemudian bagaimana cara akses datanya, kemudian speknya, advantages-nya, kemudian drawbacks-nya, itu semua juga sudah dijelaskan, termasuk special skill-nya dia itu untuk lokal, untuk regional atau seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian data coverage-nya juga gitu ya, dia itu untuk area mana sih kayak gitu, termasuk juga akurasinya berapa. Dan ini juga disediakan karena namanya review paper gitu ya, jadi dia susah deh mau bilang jadi dia mengumpulkan banyak penelitian terkait dengan penggunaan satelit-satelit ini kayak gitu. Bisa dilihat sendiri, dan itu sudah digolongkan terestrial, kemudian aerial, sama satelit itu seperti apa. Nah, ini lanjutannya gitu ya, bahwa satelit itu nggak hanya Terra, MODIS, Himawari, Seviri, GOES gitu ya, tapi juga untuk satelit yang lain, bahkan satelit yang dibuat sama Cina sendiri gitu ya, itu ada juga kayak gitu. Bahkan di papernya itu juga itu ketahuan gitu, negara mana aja sih yang paling banyak atau aware banget terkait dengan fire detection gitu ya. So far sih kalau nggak salah Cina, US sama Kanada gitu ya, karena mungkin memang mereka memiliki hutan yang luas kali ya. Jadi nice banget untuk dibaca gitu ya, to broad our insight. Nah, terkait dengan bagaimana sih sistem itu bekerja atau bagaimana post processingnya gitu ya, setidaknya ada 2 gitu ya, ada traditional approach sama deep learning kayak gitu kan. Nah, di sini yang traditional approach gitu ya, itu biasanya menggunakan use optical sensor atau red green beam method gitu ya, dikombinasikan dengan feature related to physical properties, misal dari color motionnya, spektralnya, karakteristik spasial, temporal, dan tekstur dari si wilayahnya itu gitu, untuk mengetahui kira-kira itu termasuk forest fire nggak ya, kayak gitu. Kemudian analisisnya bisa spasial dan spektral, dan biasanya yang paling umum itu fuzzy logic. Nah, fuzzy logic ini sebenarnya
statistik, tapi juga bisa dianggap sebagai traditional machine learning karena dia mengambil keputusan dari beberapa konsiderasi gitu ya. Misal kalau warnanya misal RGB mengatakan iya, lokasinya iya, terus tempat lokasinya iya, kemudian waktunya tidak, itu nanti hasilnya seperti apa, kayak mengambil keputusan seperti itu. Kemudian traditional approach itu juga bisa mengkombinasikan antara big data, remote sensing sama data mining algoritma kayak gitu. Misal gitu ya, dia menambahkan parameter yang terkait dengan crops gitu ya, dengan hasil panen, bukan hasil panen ya, kayak tumbuhan gitu. Nah itu terkait indeks NDVI gitu ya, Normalized Different Vegetation Index. Itu kaitannya sama berapa sih kalau misal vegetation itu indeksnya segini, itu dianggap kering atau apa, ada potensi forest fire nggak di sana gitu. Kemudian ini land surface temperature dan thermal anomalies, jadi anomali dari suhunya. Kemudian preprocessing gitu ya, preprocessing dan fitting step dari satelit sensor. Jadi dia di-compare gitu ya, dibandingkan antara raw brightness temperature untuk mengetahui ada anomali enggak. Jadi kalau misal nggak ada ini kayak lebih ke kayak pakai threshold gitu. Jadi kalau misal hari tanpa forest fire tuh segini, terus kemudian di image-nya dia jadi segini, berarti kan ada anomali tuh di sana. Jadi dia ada komparasi di sana, itu terkait dengan traditional approach. Kemudian nah ini adalah contoh dari traditional approach, yakni pakai RGB false color analysis. Mungkin kalian juga sudah dijelaskan sama Pak Hadi. Jadi dia mengassign beberapa kanal untuk ditampilkan ke dalam warna red, green, and blue, dimana yang warna coklat itu terindikasi asap gitu ya. Nanti lebih lanjut ada dijelaskan di next selanjutnya, atau mungkin kalian juga sudah praktik dengan Pak Adit gitu ya. Nah ini saya ambil dari ini source-nya bukan ini source-nya dari Pak Fahturoyan gitu ya. Ini dari orang BMKG, Pak Fahturoyan sama Pak Anderson Panjaitan tahun 2017 apa 2018 gitu. Nanti kalian bisa lihat di video description. Ini cuma salah di sininya aja. Jadi ini waktu kebakaran hutan tanggal 19 Oktober ya. Kayaknya bukan 19 Oktober, ini saya ngaco banget deh bikinnya. Kayak 19 Mei atau berapa gitu, tahun 2015 jam 5.30 UTC gitu ya. Nanti kalian cek aja di paper yang benernya, insyaallah di video descriptionnya itu saya kasih paper yang sesuai. Oh wait, cangkaman bener kok 19 Oktober. Soalnya saya kiranya Oktober kan udah masuk musim ini ya, masuk musim mau hujan gitu ya. Mungkin dia ini kali ya, 2015 itu lebih panjang kemaraunya. Jadi seperti itu. Kemudian saya hapus saja. Nah kalau deep learning ya namanya juga sistem pembelajaran gitu ya. Jadi dia mengekstrak dan learn complex feature representation. Jadi dia dari kan image tuh semuanya kan hasil dari remote sensing itu mostly image. Nah dari image itu diekstrak feature atau information yang bisa dimanfaatkan untuk deteksi. Nah itu dia biasanya mostly deep learning itu pakai CNN gitu ya, convolutional neural network. Jadi pakai kayak deep layer gitu. Jadi beberapa layer untuk mengetahui kira-kira itu kebakaran itu kira-kira flame nggak ya, atau itu kira-kira smoke nggak ya gitu. Nah dia menggunakan data augmentation dan transfer learning. Kemudian dia juga menggunakan saliency detection algorithm gitu ya. Jadi dia di localize gitu ya. Jadi diisolasi gitu ya, mana sih feature yang memungkinkan itu flame atau smoke kayak gitu. Kemudian diklasifikasikan gitu ya, ini termasuk cloud kah, ini dust kah, ini land, atau ini smoke, atau mungkin diklasifikasikan ini fire atau non fire gitu ya, misal seperti ini gitu ya. Ini adalah saliency detection based image segmentation. Lagi-lagi saya salah kayak gini nih kalau bikinnya sambil ngantuk gitu ya presentasinya. Jadi ini salah source-nya, nanti ada juga saya kasih
di video description-nya. Jadi ini adalah fotonya gitu ya, original image-nya. Kemudian nah ini adalah hasil dari saliency. Jadi di kayak dibikin beberapa color gitu ya. Misal di sini warnanya abu-abu gitu ya. Jadi nanti untuk sesuatu yang terang gitu ya, misal flame tuh dianggap nilainya mendekati 1 atau brightness-nya 256 gitu ya, tergantung labeling dari si modelernya. Kemudian baru dia diklasifikasikan, ini image classification gitu ya, mana yang terkait forest fire dan mana yang tidak gitu. Baru ini adalah, kalau ini adalah segmen standard size image gitu ya dari develop modelnya. Misal yang A ini adalah image kalau dia flame sama smoke terdeteksi dalam satu image. Nah kalau yang B ini only smoke aja, jadi nggak kelihatan fire-nya. Nah kalau ini lebih ke multiple fire region, jadi instead of satu titik jadi ada beberapa titik gitu. Nah ini nanti yang di recognize sama si deep learning itu untuk merecognize, oh ini kira-kira flame atau ini smoke atau ini both of them, dan ini bisa dianggap sebagai early detection nggak. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya gimana sih bentuk flowchart-nya gitu ya, atau metode yang biasa digunakan gitu. Nah ini yang pertama adalah tradisional metode yang saya ambil dari papernya Guangsu dan Suzong tahun 2017. Nah di sini dia menggunakan Himawari. Biasanya band yang digunakan itu adalah 3, 4, 6, 7, 14 dan 15. Ini adalah contohnya gitu ya, brief information about the band. Nah caranya gimana gitu ya. Pertama dia ini sebenarnya ada tulisannya detecting potential hotspot gitu ya. Nah untuk mengetahui apakah di image tersebut ada yang berpotensial menjadi hotspot, itu menggunakan algoritma ini atau threshold ini gitu ya. Jadi di mana Z itu adalah pixel itu dikurangi standar minnya, kemudian dibagi standarnya gitu ya. Kemudian T-nya ini adalah suhunya gitu ya, suhu di 360. Jika nilai tersebut lebih dari atau ini algoritma ini, maka dianggap ya misal kayak gitu. Kemudian yang kedua itu kalau potensial hotspot detection. Kemudian water maskingnya itu pakai albedo gitu ya. Jadi kalau albedo di band 6 gitu ya, ini A23 itu lebih dari 0,05 gitu ya, itu maka dikatakan iya kayak gitu. Dan kemudian ini ya ampun jelek banget sih, cloud maskingnya juga seperti itu gitu ya. Jadi ini albedo, terus kemudian ini suhunya gitu ya. Jadi di papernya itu dijelaskan seperti itu caranya untuk yang Himawari. Nah kalau semua kriteria ini dari detecting potential hotspot, kemudian water maskingnya memenuhi dan cloud maskingnya memenuhi, maka dia dikatakan hotspot. Jadi algoritmanya kayak gitu. Jadi kok salah satu aja enggak gitu ya. Jadi tiga kriteria ini harus satisfy gitu ya. Makanya dia bisa dikatakan hotspot gitu. Jadi ini adalah band yang biasa digunakan. Jadi nanti kalian bisa menghitungkan dari setiap pixelnya gitu, karena setiap gambar kan punya pixelnya. Jadi seperti itu. Nah ini juga ada, ini miliknya si tahun 2018. Kalau ini dia sudah gabungan dengan sedikit sedikit machine learning gitu ya, bukan machine learning sih, lebih ke Kalman filter kayak gitu. Jadi kalau yang tadi itu kan cuman kayak lihat dari albedo sama suhunya gitu ya, terus kemudian dilihat water masking sama cloud maskingnya. Kalau ini dia lihat dari NDVI. Jadi NDVI itu kayak seolah-olah kayak foil kayak bahan untuk bisa membakar jadi bahan bakar si fire misal kayak gitu. Nah karena NDVI itu kan indeks kekeringan kan sebenarnya. Nah makanya dihitung dari NDVI-nya. Kalau NDVI-nya itu
ini masih pakai Himawari gitu ya. Ini adalah band 3 dikurangi band 4, ini brightness-nya gitu ya, dibagi band 3 ditambah band 4. Nah itu nanti di papernya itu dijelaskan gitu ya, kalau dia misal lebih dari ini gitu ya, oh iya dia dikatakan memenuhi nih untuk dijadikan fuel C-Fire-nya kayak gitu. Kemudian nextnya itu adalah ini DTC modelingnya kayak gitu. Jadi dilihat gitu ya perbedaan suhu antara band 7 sama band 14 gitu ya. Kalau misal 30 ini untuk daytime, 15 untuk nighttime. Kemudian ini albedonya juga gitu ya, ini albedonya. Nah kemudian kalau udah gitu ya, ini flow chartnya, jadi data preparation, temporal analysis sampai spatial information analysis, karena kan nanti difilter mana pixel-pixel yang memenuhi ini gitu ya, baru nanti klasifikasi. Nah ini klasifikasinya gitu ya. Jadi kalau T7 lebih dari 340 ini kalau daytime, kalau ini 320 pada malam gitu ya. Nah itu nanti dikatakan oke, dia bisa dianggap sebagai pixel hotspot misal seperti itu. Jadi ini kalau yang tadi berdasarkan cloud masking dan potential hotspot, dan ini lebih advance gitu karena dia pakai filtering dan juga memperhitungkan indeks indeks kekeringannya dari si NDVI. Kemudian kalau ini nih yang pakai deep learning, jadi benar-benar pakai image segmentation gitu, jadi kayak image recognition gitu-gitu. Itu punya Chai dari tahun 2020, ini dari Universitas Alberta. Nah ini pakai satelitnya sama yang tadi, ini orangnya tipu lagi ya, Modis sama VIRS itu sebanyak 15 tahun gitu ya case-nya, karena kan kalau machine learning kan basicnya juga statistik juga, jadi makin banyak data itu makin banyak yang dipelajari gitu. Nah kemudian dia diklasifikasikan gitu ya, kemudian dia di training, dan trainingnya itu ada 3 gitu ya. Kalau dia misal diikutkan parameter pertama tanpa parameter, tanpa mempertimbangkan parameter meteorologi. Kemudian yang kedua itu mempertimbangkan parameter meteorologi seperti temperatur, precipitation, wind speed, kemudian fine field moisture code, kemudian depth moisture code sama drought code. Nah yang ketiga itu dia pure membaca data aja gitu ya. Nah hasilnya itu nanti seperti ini. Jadi ini adalah satelit hotspotnya gitu ya. Kemudian dia segmentation gitu, image segmentation, kemudian di recognize berdasarkan data slicing gitu ya, berdasarkan dengan perimeternya, udah deh nanti ketahuan kayak gitu ya. Nah ini adalah contoh kalau dia pakai feature, jadi pakai feature meteorologi. Kalau ini ya nggak pakai feature meteorologi. Nah di sini itu emang nggak sesuai dengan ekspektasi sih, karena kan kita mikirnya kalau dia dengan mempertimbangkan kayak efek meteorologi maka dia akan lebih sesuai gitu kan. Ternyata waktu dibandingkan dengan observasi, malah yang ditambahkan dengan data meteorologi itu malah nggak bagus. Kalau di situ dibilangnya karena semakin kompleks modelnya, maka flow chart atau algoritma si machine learningnya itu harus di-adjust sesuai dengan feature-nya. Jadi ada perlakuan khusus. Itulah kenapa yang without, karena dia lebih simple, maka nilainya lebih bagus gitu. Jadi ini lebih ke image recognition. Nah pertanyaannya adalah bagaimana sih implementasinya di Indonesia kayak gitu. Nah sebenarnya saya nggak bisa sih, karena saya nggak punya akses untuk melihat archive data atau archive image-nya, maka saya menggunakan presentasinya Pak Andersen yang mengampu satelit di semester sebelumnya. Jadi di sini beliau menggunakan data satelit tahun 2016 yang dimana di sini ada hotspot gitu ya di daerah Sumatera. Ini adalah bentuk dari peta hotspotnya. Kemudian
ini juga yang di Sulawesi, dan ini yang di Sulawesi. Mungkin kalian juga udah belajar sih terkait dengan pemetaan modis ini gitu ya. Nah, di sini kan bedanya gitu ya, kalau di petanya kita itu lebih ke tingkat kepercayaan kayak gitu. Jadi kalau tingkat kepercayaannya tinggi, baru kita bisa level confidence-nya tinggi gitu ya, baru kita bisa percaya, oh oke, itu di sana. Kalau emang dia masih rendah, berarti mungkin ada gitu ya, mungkin di sana memang ada pixel yang diindikasi sebagai hotspot. Nah, bagaimana menginterpretasinya kayak gitu? Nah, kalau misal dia ada satu titik api, berarti dia dianggap satu titik hotspot gitu ya, di satu pixel. Nah, kalau dia ada 2 titik hotspot tapi masih jaraknya sekitar 500 meter, itu masih dianggap satu. Tapi kalau dia sudah mencakup 4 gitu ya, udah gede banget dalam satu wilayah, dan dia sudah mencapai 4 pixel, maka 4 pixel ini semuanya akan terisi. Jadi kalau lihat titik-titik yang di modis itu tergantung dari pixelnya atau luasan si hotspotnya. Jadi sesuai dengan gridnya kayak gitu. Jadi kalau emang dia kayak ngumpul gitu ya, kayak di sini gitu ya, berarti ya kalian lihat aja kalau dia wilayah yang berdekatan, berarti ya hotspotnya itu di wilayah tersebut gitu areanya. Nah, kemudian bagaimana flowchartnya? Sebenarnya kita minjem pakai 8 ya, karena modis kalau nggak salah itu rekanannya sama 8 atau bagaimana saya nggak ngerti, karena waktu saya di Balai 3 pun itu ada sih klien satelit hotspot, tapi memang itu bukan milik BMKG gitu, tapi emang diletakkan di BMKG, tapi bukan rekanannya, bukan pure punya BMKG gitu kan. Nah, itu biasanya ada koordinatnya, latitude, longitude, sama confidence-nya. Kemudian dia diketahui location-nya di mana, di mapping. Nah, bila ditambahkan dengan weather numerical model, misal kayak anginnya, kita bisa mengetahui trajektori si smoke-nya. Jadi ini adalah contoh hotspot-nya, dan ini adalah contoh trajektori si smoke dari si hotspot tersebut. Jadi misal seperti itu, dan ini adalah confidence kelasnya atau levelnya gitu ya, ada low, nominal, sama high. Jadi kalau emang dia high confidence antara 80 sampai 100, ya setidaknya kita sebagai forecaster bisa lah menaruh PD gitu ya, kayak predictability-nya tinggi nih, bahwa di sana memang ada hotspot dan mungkin akan ada smoke, misal seperti itu. Nah, selain tadi dengan cara objektif gitu ya, bisa juga pakai yang RGB method kayak gitu. Jadi ini pakai visible, N1, gamma 1, N3 gamma 3 kayak gitu. Jadi bandnya yang dipakai band 3, band 4, sama band 6 kayak gitu ya, biasa di assign RGB seperti biasa. Nah, biasanya warna smoke itu kelihatan kayak brown color kayak gitu, makanya di sini diwarnain merah kayak gitu. Apakah kemudian red itu harus band 3, band 4, band 6? Enggak sih gitu ya. Pokoknya yang dia itu range-nya antara 0,2 sampai 0,55 itu red, kemudian 0,3 sampai 0,58 itu green, dan kemudian 0,04 sampai 0,21 itu blue. Udah gitu aja sih. Jadi cukup simple sih kalau pakai Imawari gitu ya. Kalau pakai Imawari terus pakai Satellite, lihat dari pergerakan smoke-nya. Kalau ini smoke-nya kok tadi titik hotspot-nya. Oke, we come up to the summaries. Nah, yang pertama, fire early stage atau hotspot detection itu biasanya dibuat sampai dia menuju fire growth stage gitu ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk memudahkan mitigasi. Nah, sistem yang digunakan biasanya itu ada 3, terrestrial, aerial atau unmanned aerial gitu ya. Jadi kayak pakai drone gitu, sama spaceborne atau satelit. Dan setiap sistem itu pasti memiliki benefits dan drawbacks-nya masing-masing gitu ya. Tadi sudah dijelaskan, atau kalau enggak kalian mau baca, boleh banget baca punyanya paper review yang 2020 punyanya orang Greek kalau nggak salah gitu ya, orang Yunani. Kemudian untuk sensor yang digunakan itu ada visible, IR, sama multispectral, di mana multispectral itu outperform di antara 2 sensor tersebut gitu ya untuk various aspek, kecuali untuk harga, jadi dia agak lebih mahal. Nah, untuk processing metodenya itu ada tradisional gitu ya, kayak
ngeset threshold tadi, bisa pakai kayak misal threshold dari suhu atau dari albedo gitu ya, atau mungkin dari NDVI atau dan simple machine learning kayak fuzzy logic, Kalman filter gitu. Enggak sih, Kalman filter bukan machine learning sih, kayak lebih ke fuzzy logic, atau misal mungkin ya yang lebih simple lah kayak SVM gitu ya. Kemudian ada juga pakai deep learning atau image recognition atau image segmentation. Nah, untuk satelit base sendiri ada yang sun synchronized gitu ya, ada AVHRR, MODIS, dan VIIRS, kemudian ada geostationary, ada SAFIRI, ABI, AHI, dan ini yang paling baru atau yang paling the most updated one itu nano satelit, yakni CubeSat gitu ya, dan setiap sistem pasti dia punya plus minus sendiri kayak gitu. Nah, bagaimana implementasinya di Indonesia? Mostly kebanyakan masih traditional method dengan menggunakan confidence level atau RGB fast color detection. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. I hope you learning something new as usual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, see you, and bye-bye.